deep in the shadow. Lalu si pengen menjawab, ya daripada bosan mending saya masturbasi. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda. Silahkan Anda praktekkan. Ini bisa untuk mengatasi berbagai hal, ya. Kecanduan game bagi anak, kecanduan-kecanduan yang lain, Anda bisa lakukan teknik ini. Hanya tinggal mengubah isi dari percakapan dan konteks apa yang ingin Anda lakukan terapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Body Hypnosis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda teknik hipnoterapi yang sangat mudah dan tentu Anda bisa mempraktekannya nanti. Apa itu yang ingin saya ajarkan kepada Anda? Yaitu tentang teknik hipnoterapi menggunakan metode reframing. Kali ini saya akan membagikannya dalam bentuk video seperti ini. Apa sih yang ingin saya bagikan ini adalah tentang bagaimana cara melakukan teknik hipnoterapi yang sangat mudah dan tentu sangat efektif untuk membantu orang-orang yang mengalami problem canduan, ya, adiktif. Berbagai macam bisa Anda tangani dengan teknik seperti ini dan tentu sangat-sangat mudah sekali Anda praktekkan. Untuk itu silahkan nanti Anda pantau video ini sampai selesai hingga akhir, karena berisi cara, berisi teknik real dan nanti sekaligus langsung bisa Anda terapkan. Terlebih dahulu sebelum saya memulainya, saya ingatkan kembali buat Anda yang sudah menonton video ini berulang-ulang tetapi masih belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe dulu di sini dan juga aktifkan loncengnya. Dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan online. Baik Anda yang mengambil paket nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau Anda yang hanya membeli ebook kitab Mahir Hipnotis. Bagi Anda yang berminat, silakan nanti Anda bisa kontak nomor WA yang saya berikan di kolom video ini dan juga di deskripsi di bawah video. Teknik yang digunakan dalam teknik reframing untuk mengatasi kecanduan ini ada beberapa langkah atau stepnya. Saya berikan contoh di sini adalah ada seorang remaja yang mempunyai kecanduan, yaitu melakukan masturbasi. Dikatakan kecanduan karena dia melakukannya di mana saja, di rumah, di sekolah, di mall, di tempat-tempat yang lain. Dalam satu hari dia bisa melakukan beberapa kali. Ini tergolong sangat-sangat membahayakan di dalam psikologis manusia. Makanya di sini dilakukan namanya teknik hipnoterapi. Di dalam contoh dialog ini saya akan mewakilkan penyebutan nama seseorang. Sebut saja klien ini berinisial AW. Nah, ketika saya sudah berhadapan dengan klien ini, si AW ini, si anak remaja ini, saya melakukan proses hipnosis terlebih dahulu, yaitu membawa si AW dalam kondisi trans, ditandai dengan kondisi yang sangat rileks dan santai. Melalui idiomotor respon, saya bisa mengetahui tingkat relaksasi dari si AW ini. Dan jadi saya sudah menggunakan kata-kata yang nanti sangat mudah dipahami oleh pikiran bawah sadar si AW. Untuk mempermudahnya, saya sudah mengganti idiomotor respon tersebut dengan kata-kata yang sederhana, yaitu kata-kata ya, kata tidak, kata boleh, kata tidak boleh. Ini 4 kata yang saya gunakan. Agar Anda lebih mudah memahami, saya mengganti kata ganti saya dengan inisial S. Dan untuk si klien saya gunakan kata ganti AW, ya. Jadi S itu adalah saya, AW itu nama dari klien saya. Jadi lebih mudah Anda nanti untuk memahami dialog ini. Berikut dialog yang terjadi. S atau saya. Oke AW, jadi Anda mengeluhkan tadi Anda melakukan masturbasi yang berlebihan. Apakah benar terjadi? Kemudian AW melakukan respons dengan menganggukkan kepalanya. S atau saya. Baiklah, saya ingin berbicara dengan bagian dari diri Anda yang sering melakukan tindakan masturbasi tersebut. Apakah saya boleh berbicara dengannya sekarang? AW menganggukkan kepalanya dengan pelan. Lalu dilanjutkan.
Baiklah, saya ingin berbicara dengan diri Anda, bagian dari diri Anda yang menunjang perilaku tersebut. Bolehkah Anda menghadirkannya sekarang? AW menjawab, boleh. Panggilkan dia sekarang, jika sudah, beritahu saya. Lalu AW menjawab, sudah. Nah, ini artinya bagian di dalam diri AW ini yang menunjang perilaku tersebut sudah hadir di depan saya. Lalu kembali saya menanyakan kepada AW ini, apakah saya sudah berbicara dengan bagian di dalam diri Anda yang melakukan proses masturbasi ini? Lalu si AW menjawab, iya. Baik, bolehkah saya sebut Anda bagian yang ini yang menunjang perilaku ini dengan sebutan si kepingin? Si AW menjawab, ya. Nah, di sini saya memberikan tahap pertama dari proses reframing ini dengan memberikan penamaan kepada perilaku tersebut, yaitu dengan nama si kepingin, agar memudahkan nanti untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadarnya. Lalu saya melanjutkan dengan pertanyaan sebagai berikut. Si kepingin, apa sih tujuan kamu untuk mendorong si AW ini untuk melakukan masturbasi? Dan respon si AW ini terdiam cukup lama. Apa sih yang ingin kamu beritahu dari perilaku masturbasi tersebut? Si AW diam sejenak lalu berkata, iseng saja. Saya lanjutkan pertanyaannya, kenapa iseng? Si AW, bagian dari si AW ini menjawab, atau si kepingin ini menjawab, bosan. Lalu saya melanjutkan pertanyaannya, apa sih hubungannya antara rasa bosan dan perilaku masturbasi? Lalu si kepingin menjawab, ya daripada bosan mending saya masturbasi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata tujuan baik si kepingin ini adalah untuk membantu si AW ini agar mengatasi rasa bosan, namun dengan cara yang tidak tepat. Tujuannya baik, yaitu untuk mengatasi rasa bosan si AW, namun si kepingin ini mendorongnya dengan perilaku yang tidak baik. Anda paham di sini ya? Baik, saya paham tujuan si kepingin ini ingin membantu Anda agar tidak bosan, dan itu positif. Selanjutnya, bolehkah saya berbicara dengan bagian dari diri Anda yang lain, yaitu bagian dari kreatif Anda? Bolehkah Anda panggil dia dan datang untuk berbicara dengan saya saat ini? Lalu si AW menjawab, boleh. Panggilkan dia sekarang. Lalu si AW diam beberapa saat dan berkata, sudah. Oke, bagian kreatif, apakah saya sekarang ini sudah berbicara dengan Anda sekarang? Si AW menjawab, ya. Oke, tadi si kepingin bertujuan baik, yaitu membantu si AW untuk mengatasi rasa bosannya, tetapi dengan cara yang negatif. Dan sekarang kamu, si bagian kreatif, apakah ada alternatif lain agar kamu bisa membantu si AW ini untuk mengatasi rasa bosannya? Apakah kamu punya solusinya? Sejenak si AW ini terdiam. Oke, jika tadi si bagian si kepingin ini memberikan cara dengan bermasturbasi untuk mengatasi bosannya, sekarang kamu si kreatif, adakah ide yang ingin kamu sampaikan ke saya, solusi yang ingin kamu sampaikan ke saya agar si AW ini bisa mengatasi masalah bosannya dengan ide-ide kamu? Lalu si AW terdiam sejenak dan menjawab, bisa. Oke, si kreatif, boleh lebih detailkan lagi perilaku apa yang mengganti rasa bosan si AW ini? Lalu si kreatif menjawab, ngobrol. Baiklah, jadi begini ya. Ternyata si kreatif ini menyarankan jika si AW ini bosan, maka disarankan untuk mengobrol. Apakah demikian? Si AW menjawab, iya. Oke teman-teman, sampai di sini saya sudah mengetahui bahwa ternyata untuk mengatasi rasa bosan, si AW atau bagian sisi kreatif si AW ini sudah punya solusinya, yaitu dengan ngobrol. Ya, ini bagian sisi kreatif. Berbeda bagian dari si kepingin tadi, yaitu melakukan masturbasi. Kemudian saya melanjutkan pertanyaannya ke si AW.
Oke, sekarang bolehkah saya dipanggilkan untuk si kepingin agar hadir dan bicara dengan saya sekarang? Si AW menjawab ya. Lalu dia diam beberapa saat. Saya bertanya kembali, apakah saya sekarang sudah berbicara dengan si kepingin? Apakah dia sudah hadir di hadapan saya? Dan bisakah saya berkomunikasi saya dengannya sekarang? Si AW menjawab bisa, silahkan. Lalu saya melanjutkan obrolannya dengan si kepingin. Jadi begini, tadi saya sudah berbicara dengan sisi bagian lain dari si AW, yaitu si kreatif. Dia memberikan solusi dan alternatif. Ketika si AW ini bosan, maka dia harus ngobrol, harus berbincang-bincang dengan orang lain. Apakah kamu si kepingin keberatan atau gimana? Dan apakah kamu si kepingin mau mengganti perilaku tersebut menjadi perilaku dari si kreatif tadi, yang ketika si AW ini bosan, dia hanya butuh ngobrol saja? Lalu si AW menjawab, ya boleh. Baiklah si kepingin, mulai saat ini jika si AW ini bosan, Anda bisa mengalahkan perilakunya untuk ngobrol dengan orang lain saja. Lalu si AW menjawab, baik. Jadi di sini teman-teman, bagian dari si kepingin tadi sudah menyetujui saran dari si kreatif agar ketika si AW ini sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, maka diarahkan saja untuk ngobrol ya. Terjadi kesepakatan antara saya sebagai seorang hipnoterapis dengan bagian sisi lain si AW ini, yaitu si kepingin. Si kepingin sudah setuju ada alternatif dari si kreatif, yaitu ngobrol. Ini tahapan yang sudah selanjutnya ya. Lalu kita tahapan ke akhir ya, agar lebih maksimal. Di tahap ini saya sudah menyelesaikan tahapnya, yaitu penyelesaian ketika si AW ini bosan dengan perilaku masturbasi diganti dengan perilaku yang mengobrol. Namun saya harus memastikan ekologisnya. Lalu saya tanyakan kembali ke si AW ini, oke, apakah Anda merasa terganggu jika Anda ini sedang mengobrol ya, sedang berbincang-bincang ini? Apakah ada bagian dalam diri Anda yang merasa terganggu? Si AW menjawab, ada. Oke, bisa dijelaskan detailnya kayak apa? Lalu si AW menjawab, ketika saya sedang bekerja, saya tidak bisa mengobrol. Baiklah, saya akan bertanya kepada si kreatif. Oke si kreatif, bisakah Anda memberikan saran ketika si AW ini sedang bekerja, tetapi dia sulit untuk ngobrol? Adakah saran yang bisa Anda berikan kepada si AW ini? Lalu si kreatif menjawab, bisa, yaitu selesaikan pekerjaannya dulu dan nanti Anda bisa mengobrol. Nah, di sini sudah ketemu dua part ya. Yang pertama tadi mengganti perilaku bosan yang awalnya negatif, yaitu masturbasi, dengan ngobrol. Part kedua, ketika sudah bisa ngobrol tapi ada kendala, ya sudah sepakat untuk ngobrol, ada kendala yaitu saat kerja tidak bisa ngobrol, dan si kreatif memberikan solusinya, yaitu selesaikan pekerjaannya dulu sehingga ketika sudah selesai ingin ngobrol, ingin chatting dan lain-lain tidak terganggu. Nah, disinilah permasalahan si AW ini sangat terselesaikan melalui bagian di dalam dirinya sendiri. Ya, yang pertama saya memanggil bagian negatifnya, saya beri nama si kepingin. Lalu saya memanggil bagian sisi yang lain dalam diri si AW ini, bagian sisi kreatifnya, saya berikan nama si kreatif. Ketika sudah terjadi komunikasi, keduanya terjadi kesepakatan dan akhirnya melahirkan solusi. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda. Silahkan Anda praktekkan. Ini bisa untuk mengatasi berbagai hal ya. Kecanduan game bagi anak, kecanduan-kecanduan yang lain, Anda bisa lakukan teknik ini. Hanya tinggal mengubah isi dari percakapan dan konteks apa yang ingin Anda lakukan terapinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silahkan bagikan dan like video ini. Sampai jumpa di pelatihan hipnotis jarak jauh. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa.